tidak bisa dilawan dengan doktrin-doktrin. Dengan sebuah doktrin, jalan-jalan doktrin untuk mengaburkan kebenaran sehingga tujuan mereka tercapai. Antara khabar dengan kenyataannya tidak sesuai, maka itu bisa dikatakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, para subscriber dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan kesehatan, keberkahan, dilancarkan rezeki dan juga dipanjangkan umur, senantiasa bisa menambah nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita, terutama di tahun baru Hijriah ini 1445 Hijriah. Kita isi lembaran-lembaran baru ini dengan banyak amal ibadah, banyak memberikan manfaat kepada orang lain, baik manfaat dalam segi apapun. Begitu pula menyampaikan suatu hal yang bermanfaat. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Kali ini kita akan sampaikan video terbaru ataupun ceramah terbaru Kiai Haji Madudin dalam satu acara akikah ya, yang berlangsung di Cadasari, Pandeglang. Ada yang menarik dari ceramah beliau ini terkait bahwa ajaran kebenaran itu tidak akan pernah melawan logika. Artinya ajaran Islam ini tidak pernah bertentangan dengan logika, kecuali memang sesuatu yang diwahyukan oleh Allah seperti iman. Seperti iman itu ya, iman kepada hari akhir, kiamat, iman kepada neraka, surga, yaitu tidak usah dipakai, tidak usah dicerna dengan logika. Ini tidak sesuai dengan logika. Ini penjelasan tentang surga, neraka itu nggak masuk akal, nggak logika, itu nggak perlu. Tapi harus kita cerna dengan hati, dengan keimanan. Nah, begitu juga dalam ceramah beliau itu menyinggung tentang sebuah kajian ilmiah tidak bisa dilawan dengan doktrin-doktrin, dengan sebuah doktrin, dan itu jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Di mana dalam konteks polemik nasab ini banyak sekali orang-orang yang menyatakan bahwa hati-hati, orang-orang yang meneliti nasab Ba'alawi ini dianggap asul adab, awas hati-hati kena kualat. Itu kajian ilmiah tidak bisa dilawan dengan doktrin, dan tentu itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu yang barokah itu akan terus bertambah. Al barakatu ziyadatul khair, al barakah kathratul khair. Jadi dari sebuah kajian-kajian ini akan menambahkan kajian-kajian yang baru, ilmu-ilmu yang baru, seperti kajian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin turut terkait dengan hal nasab. Kita langsung lihat videonya. Setiap zaman ada pembaruan, boleh, tetapi kesimpulannya sama, yaitu mustika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mustika Rasulullah? Al-Quran, Al-Hadis. Apa yang kita ajarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ila Allah itu Al-Quran, war Rasul adalah sunnah. Kesimpulan tafsir boleh berbeda. Perbedaan kesimpulan, perbedaan tafsir harus teruji sebagai perbedaan yang berdasarkan thariqul haq fi isbatil haq. Ada thariqul haq fi isbatil haq. Ada thariqul
itu semuanya logis. Karena apa? Perbedaan pendapat karena di dalam satu qadiyah itu banyak manat. Ketika takhrijul manatnya banyak, elatnya macam-macam. Ketika elatnya macam-macam, ulama ini mengambil elat ini untuk menetapkan hukum, ulama yang lainnya mengambil elat yang lainnya untuk menetapkan hukum. Cara pentahqiqul manatnya berbeda, sehingga kesimpulannya berbeda. Tetapi jika diuji dalam kebenaran ilmiah di meja munaqasyah, itu masuk akal semua. Nah, sekarang ada orang yang ingin melawan ilmu pengetahuan. Ada orang yang ingin melawan kebenaran ilmiah. Yang satu ilmiah, yang satu doktrin. Yang satu berdasarkan taraik al-haq fi isbatil haq. Yang satu menggunakan taraik doktriniyah. Jalan-jalan doktrin untuk mengabulkan kebenaran sehingga tujuan mereka tercapai. Ini yang berbahaya. Tidak mencerdaskan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-dikit ditakuti koala, sedikit-dikit ditakuti tidak barokah. Padahal yang sedang dilaksanakan adalah sebuah kebarokahan. Ilmiah itu barokah, ilmiah itu ziyadah. Ziyadah itu barokah. Karena barokah itu artinya bertambahan. Orang yang sedang mengkaji ilmiah berarti dia telah sedang mengkaji pertambahan ilmu pengetahuan. Jalan-jalan ulama kita adalah jalan ilmiah. Makanya antara Imam Malik dengan muridnya Imam Syafi'i, taraik fi isbatil haqnya sama, kesimpulannya berbeda. Diuji di meja ilmiah tidak ada yang melawan logika kebenaran ilmiah, tetapi kesimpulannya berbeda. Tapi ada yang tidak logis, ada yang tidak masuk logika, kemudian disebutkan ini adalah ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran tidak bisa melawan logika, kecuali yang dinyatakan oleh wahyu seperti iman. Allah gaib, tapi harus diimani. Itu berdasarkan iman. Monas gaib inda ahli baros. Tapi orang yang belum pernah ke Jakarta tahu bahwa di Jakarta ada Monas. Berdasarkan apa? Berdasarkan tawaturul khabar. Banyaknya orang yang mengatakan bahwa di Jakarta ada Monas. Ketika baca buku disebutkan Monas Jakarta. Ketika melihat TV juga disebutkan sedang berada di Monas. Reporter TVRI menyiarkan langsung dari Monas, Monasnya kelihatan. Walaupun Monas itu kita belum pernah lihat sama sekali, tapi yakin bahwa Monas itu ada. Itu namanya tawaturul khabar. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana cara membuktikannya? Bil basar. Kita bisa ke sana dan melihat. Katanya yang namanya Monas itu adanya di Jakarta di koordinat sekian. Kita datang ke Jakarta koordinat sekian, ternyata betul memang yang namanya Monas itu ada. Tetapi walaupun tawaturul khabar, kalau
kosong. Ternyata setelah kita ada di koordinat 390, ternyata memang Monas ini tidak ada. Misal, maka tawaturul khobar itu tidak bisa melawan hakikat ilmiah bil basar bahwa Monas itu tidak ada. Tetapi itu hanya contoh, Monas nyatanya ada. Dan saya pernah ke Monas, melihat Monas itu ada. Kecil saya mendengar Monas itu di Jakarta. Setelah besar saya nyatakan dengan mata kepala sendiri bahwa Monas itu Nah, seperti itu penjelasan beliau sangat gamblang sekali, terutama beliau sempat menyinggung tentang khabar, tawaturul khabar. Orang itu sudah banyak sekali membicarakan tentang sesuatu, maka harus dicek kebenarannya secara ilmiah. Kita harus dibuktikan secara ilmiah, bisa dibuktikan. Ketika berbicara tentang sesuatu itu harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti beliau menyampaikan tentang Monas. Monas itu kalau bagi orang yang tidak pernah sampai, tidak pernah sampai ke Jakarta dan tidak pernah melihat langsung tentang Monas, tetapi di sisi lain banyak orang yang berbicara bahwa Monas itu ada. Maka secara ilmiah itu secara nyata bisa dibuktikan dengan datang ke Jakarta dan kita melihat kenyataannya. Tentu analogi beliau ini sangat sangat mengarah sekali terhadap sesuatu yang dianggap tawaturul khabar tentang nasab Ba'alawi, di mana nasab Ba'alawi itu sudah syuhrah wal ifadah, tetapi setelah dicek kenyataannya tidak sesuai, itu bertentangan secara ilmiah. Begitu ya. Jadi ya seperti itu kan, pasti itu mengarah ke sana. Pastikan mengarah ke sana bahwa tentang pengakuan nasab Ba'alawi yang dikatakan sudah syuhrah wal ifadah, tetapi setelah dicek kenyataannya, dicek secara ilmiah, ternyata tidak terbukti alias tidak ada. Nah, kalau sudah tidak benar keberadaannya, antara khabar dengan kenyataannya tidak sesuai, maka itu bisa dikatakan khabar kadzib, khabar bohong, kabar bohong ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.